Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nataldo Fraser Siotang dari kelas 04 sore, NPM 22092. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Jadi, di materi kali ini, ujian tengah semester ini saya akan membawakan materi tentang konsep pendukung capaian dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dasar-dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah dasar filosofis. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu. Sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang telah mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan atau dalam kurung liberalisme setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital. Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarik-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut dengan merumuskan pandangan dasar filosofis Grand Slug pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara dua ideologi dunia yang bertentangan. Karena dalam ideologi Pancasila, hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Kita beralih yang kedua, yaitu dasar sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan material, formil, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis dalam kurung peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan, atau kesepahaman dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan
menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Kita beralih ke 3. Dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, Justice, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara filosofis, sosiologis yang berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum yang berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai keutuhan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang adil dan hikmat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan penjelasan Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh Undang-Undang NKRI tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang NKRI tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental Pancasila ini harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang NKRI tahun 1945. Kita ke tujuan penyelenggaraan. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa
untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar, falsafah, negara, dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Capaian pembelajaran: memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk atau dalam kurung Bhinneka Tunggal Ika, mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, betapa pentingnya menerapkan ilmu atau ideologi-ideologi kita Pancasila di kehidupan perguruan tinggi atau masyarakat. Jadi sekian dari video saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH. Terakhir saya ingin mengajak khalayak muda untuk masuk ke dalam lingkup keluarga Universitas 17 Agustus 1945. Di situ kita akan mempelajari tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perguruan tinggi. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana tentang etika di situ. Jadi banyak yang akan kita dapat di dalam Universitas 17 Agustus 1945. Jadi saya mengajak bagi kalian yang mencari perguruan tinggi masuk ke dalam keluarga Universitas 17 Agustus 1945. Kita akan bertemu di sana dan kita akan menjadi keluarga. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Untak, jaya, 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 jaya.